Ini dapat diartikan ini adalah modal, diberikan modal. Ini adalah talenta, kepercayaan yang diberikan. Berapa banyak di antara saudara, Bapak Ibu sekalian, yang yakin bahwa dalam hidupnya Tuhan ada titipkan sesuatu, Tuhan ada percayakan, ada modal yang Tuhan berikan kepadanya. Dalam hal ini berbicara tentang talenta. Ada talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Yang percaya bahwa dia ada talenta bisa angkat tangan. Mana yang ada talenta? Nah, yang tidak angkat tangan, dia belum tahu talenta apa yang Tuhan kasih dalam dirinya. Nah, perlu untuk cari tahu. Kita perlu untuk cari tahu apa yang Tuhan ada kasih kepada saya. Saya percaya semua kita Tuhan titipkan talenta. Tinggal bagaimana kita mau mengembangkan talenta. Kita mau menjalankan talenta. Di sini kita melihat, kalau kita baca selanjutnya, bahwa yang menerima talenta-talenta itu, ada yang menjalankan talenta itu. Ada yang menjalankan. Kita baca ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Coba kita renungkan. Semoga kita terhisap pada kelompok ini. Hamba yang menjalankan talenta yang Tuhan kasih. 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Coba saudara kita yakinkan diri saya bagian dari sini. Saya adalah bagian yang mendapatkan talenta ini, yang menjalankan, mengembangkannya dan berbuah. Ada pelipat ganda dari talenta yang Tuhan berikan. Tapi ada ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Artinya tidak menjalankan kasih. Semoga kita tidak terhisap pada contoh ini. Contoh yang satu ini, yang tidak menjalankan talenta ini. Dengan berbagai alasan bisa saja dia mengatakan, karena saya dipercayakan sedikit, karena saya dapat sedikit, saya tidak terima. Dipercayakan tanggung jawab yang kecil, saya tidak menerima. Mungkin dia mau diberikan tanggung jawab yang besar. Sebenarnya dari contoh perumpamaan ini yang akan dilihat Tuhan bukan soal banyak sedikit, bukan soal besar kecilnya potensi, talenta, kemampuan yang diberikan, tapi soal bagaimana kita setia. Kita mau setia untuk menjalankan. Tidak harus banyak, tidak harus besar, tapi apa yang Tuhan percayakan kita jalankan. Saya beberapa kali pergi pelayanan di tempat-tempat yang lain, baik itu di teman-teman saya yang satu letting dengan saya. Bahkan ada yang adik-adik letting saya dalam pelayanan. Mereka belum terlalu lama dalam pelayanan dibandingkan dengan saya.
dalam penggembalaan saya sudah 27 tahun lebih dalam penggembalaan. Tapi saya melihat rekan-rekan saya, baik yang satu rating seangkatan dengan saya, mereka punya pelayanan lebih besar dari saya. Lebih besar. Bahkan adik-adik saya juga dalam pelayanan, ada yang adik jauh juga, berapa tahun ke bawah. Saya melihat pelayanan mereka lebih besar dari saya, dari sisi jumlah jemaat, dari sisi bangunan gereja, dari sisi kelengkapan sarana prasarana. Sudah. Tapi apakah dengan demikian kita mau cemburu dan kita jadi pesimis dan kita menjadi lemah? Kenapa saya tidak seperti ini? Kenapa saya tidak dapat 2? Kenapa tidak dapat 5? Kenapa tidak dapat lebih? Sudah. Saya bisa. Sebenarnya saya bisa. Nah, juga dalam pelayanan ada teman-teman saya, mereka pelayanan mereka di kota, bahkan di kota-kota besar. Sudah. Nah, apakah dengan demikian kita mau pesimis, merasa rendah diri dan berkata kasihan saya di desa? Sudah. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menerima ini sebagai bagian dari kepercayaan Tuhan yang Tuhan sudah ukurkan, yang Tuhan sudah porsikan bagi kita. Ini menurut penilaian Tuhan. Karena ayat 15 yang kita baca tadi itu dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing kita menurut kesanggupan kita. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya bisa sesanggup dari orang lain yang punya talenta banyak. Sudah, silakan saja. Itu kepercayaan. Nah, di bidang manapun kita berada, di dunia kerja kita masing-masing, di dalam pelayanan kita, seperti saya contohkan tadi, Tuhan percayakan saya di desa, di kampung Boai, sudah. Tapi kita berusaha, orang bilang biar di kampung, tapi jangan kampungan. Sudah. Kita bisa berekspresi, sudah. Seperti orang-orang yang ada di kota, bukan gaya-gayaan, tapi mau berusaha maju. Nah, kami juga dalam pelayanan, saya bukan membandingkan, tapi memberikan contoh. Ini kepercayaan Tuhan. Kita ada di sini dengan jemaat yang sekian yang Tuhan percayakan. Sudah sekian yang Tuhan percayakan, masih banyak lagi yang malas. Saudara, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan di sini, yang tidak menjalankan ini, salah satu kategorinya bukan karena dia merasa dia dipercayakan kecil atau sedikit. Sebenarnya karena memang dia tidak setia dan dia pemalas. Dia malas. Itu yang didapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena hamba ini dia tidak setia, dan karena hamba ini dia malas, dia tidak mau menjalankan talenta yang sudah diberikan kepadanya. Ini ada teguran kepadanya bahwa hamba ini adalah hamba yang tidak setia, dan hamba ini adalah hamba yang malas dan mencari-cari alasan. Bahkan alasan yang dia berikan, dia menuduh tuannya adalah seorang yang tidak baik. Dia menuduh tuannya adalah tuan yang tidak baik, yang menuai di tempat di mana dia tidak menabur, katanya. Tuduhan ini dia berikan kepada Tuhan. Padahal karena dia tidak mau menjalankan. Kalau kita mau berfungsi seperti apa yang Tuhan berikan, seperti apa yang Tuhan percayakan kepada kita, akan menjadi indah, saudara.
Saya mau kasih contoh. Ada orang lain tidak bisa lakukan apa yang kita bisa lakukan. Dan ada yang orang lain bisa lakukan dan kita tidak bisa melakukan. Tuhan sudah peta-petakan ini, porsi-porsikan. Saya kasih contoh alat pemotong. Sudah, kita sini tahu tentang sensor. Pohon kita sudah berapa yang tumbang di sensor. Karena ada kebutuhan pembangunan. Awal pelayanan di tempat ini kita belum mampu beli kayu, jadi sensor pohon-pohon kelapa dari jemaat di sensor bangun awal pembangunan. Nah, sudah sensor itu dipakai untuk potong pohon-pohon yang besar, untuk dapatkan kayu-kayu untuk pembangunan yang ada. Tapi ada satu alat pemotong yang saudara butuh atau tidak, namanya pisau. Saudara butuh pisau tidak? Nah, bukan cuma ibu-ibu butuh pisau, bapak-bapak juga membutuhkan. Katakanlah kita ambil contoh mau masak, potong bawang, potong sayur. Saya kasih contoh. Waktu potong pohon, pakai pisau bagus atau tidak? Tidak bagus. Pisau bukan pohon yang roboh, tapi pisau yang bisa patah-patah. Karena memang dia diberikan kesanggupan seperti itu. Tidak bisa pisau mengatakan saya juga bisa potong pohon. Kapan selesainya dipotong pohon yang besar pakai pisau? Mengertilah. Yang jelas jalankan dengan baik. Walaupun kita kelihatan kecil hanya di dapur seperti pisau, tapi kalau kita berfungsi maksimal sesuai dengan kepercayaan akan sangat berguna. Tapi contoh kebalikan, saudara mau ada acara, mau pesta, mau potong bumbu-bumbu bawang, sayur-sayur, dan sensor juga dia mau terlibat di dalamnya. Dan mari saya potong supaya cepat selesai. Sudah. Sensor bisa potong bawang tidak? Jangan dipaksakan. Hancur-hancuran. Sudah. Sayur terbang sana sini. Bukan hanya sayur bawang yang hancur-hancur kalau pakai sensor. Meja kursi putus-putus sudah. Nah, karena salah menempatkan. Tapi saudara, kalau di dalam pesta, saudara, pisau itu berfungsi. Semua dapat memberikan kenyamanan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan fungsinya. Kita tidak usah untuk melihat yang lain besar dan lebih dipakai, saudara. Kita mengatakan, wah sensor itu dipakai. Saudara, kita juga, pisau juga dipakai. Amin. Nah, ini penilaian Tuhan di sini. Tuhan yang melihat, Tuhan yang menilai. Kalau baik apa yang kita kerjakan, puji Tuhan, akan dihadiahi oleh Tuhan, akan dilipat gandakan. Kalau kita baca saudara, kebenaran firman Tuhan ini luar biasa. Luar biasa. Kita baca supaya kita terberkati di dalam. Ayatnya yang ke-19. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Tuhan akan adakan perhitungan dengan kita. Wahai bagi dia yang dapat besar tapi kerjanya kecil juga, saudara akan ada perhitungan. Akan ada perhitungan. Kita kalau dapat kecil syukur. Tanggung jawab saya kalau Tuhan datang, Tuhan ini Tuhan. Tuhan ini yang Tuhan percayakan. Saya bersyukur jemaat masih sedikit. Saudara, kalau pengerja tahu, kalau kami berdoa, ada saat nama-nama jemaat dari timur ke barat kami masih bisa sebutkan satu persatu.
bapak, ibu, bapak ini, ibu ini, anak-anaknya masih bisa. Yang keluarga ini ada yang 1 anak, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, saudara, ada yang 5. Kami masih bisa sebutkan. Yang paling banyak anak Pak Tasya. Kami masih bisa sebutkan, walaupun sudah terpisah sebagian. Kalau papi sudah masuk keluarga sendiri. Papi ada hadir? Tidak ada. Kami masih bisa tahu jemaat yang hadir dan yang tidak hadir. Masih bisa tahu. Habis ibadah cari-cari. Yang ini di mana? Yang ini di mana? Dapat lihat. Kalau jemaat sebanyak, dong hadir atau tidak hadir, terkadang tidak bisa ditahu karena terlalu banyak. Tapi puji Tuhan, kriteria gembala yang baik adalah gembala dikenal oleh domba-domba. Jemaat kenal saya? Puji Tuhan, kenal gembala. Yang kedua, gembala mengenal domba-dombanya. Puji Tuhan, saya masih kenal jemaat semua. Yang rajin saya kenal, yang malas saya kenal, yang punya talenta saya percayakan. Saya tahu ini dipercaya. Lebih dari itu, dengarkan. Tuhan lebih mengenal kita. Tuhan tahu apa yang Dia kasih di kita. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat. Aku telah beroleh laba berapa? 5 talenta. Saudara yang dapat banyak juga, Tuhan tuntut banyak. Tuhan tuntut banyak. Karena Tuhan ada kasih banyak. Haleluya. Mungkin dapat dengar amin. Amin. Puji Tuhan. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Kalau kita baik, kalau kita setia, kita akan jalankan berapapun talenta yang Tuhan kasih. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mau dapat tanggung jawab dalam perkara yang besar? Mau. Amin. Mau setia dalam perkara yang kecil? Amin. Puji Tuhan. Masih ada amin. Tuhan yang menilai. Nah, kita baca terus dulu. Mendapat kebahagiaan. 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Endingnya bahagia bersama dengan Tuhan. Tuhannya ini juga tidak egois. Habis dapat laba talenta, oh kalau sudah setia, sudah pergi bekerja lagi. Tidak. Masuklah dan turutilah, nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu. Tuhanmu bahagia, engkau juga akan bahagia. Majikan bahagia, karyawan-karyawan juga akan bahagia. Karena Tuhan kita baik dan Dia mempercayakan yang baik kepada kita. Saudara, jangan juga terlalu ngotot kita menuntut Tuhan, percayakan yang besar, percayakan yang besar. Saya berpikir jangan-jangan setelah dipercayakan yang besar, saya menjadi tidak setia. Lebih baik biar sedikit tapi setia. Jangan kita menjadi lupa akan tugas tanggung jawab kita, fungsi pokok kita di dunia.
pemerintahan dan di dunia bisnis, kerja, perusahaan ada istilah tupoksi. Tugas pokok dan fungsi kerja yang akan dikerjakan. Jangan melewati, jangan langgar tupoksi yang ada. Tugas pokok kita dan fungsi-fungsi kita seperti apa, kita jalankan dulu. Puji Tuhan. Kalau Tuhan percayakan apa yang ada pada kita, setia saja. Amin. Lakukan. Saudara, kayaknya dapat tanggung jawab besar juga, itu enak. Menurut saudara, yang pertama yang dapat 5, kalau dia cuma bawa hasil 1, Tuhan kasih saya 5, ini saya sudah bawa hasil, sudah jadi 6. Itu maksimal atau tidak? Apa? Tidak maksimal. Bisa dituntut. Masa yang 2 bisa bawa hasil 2, yang 5 cuma bawa hasil 1, atau bawa hasil 2 sama, saudara, masih berbeda, masih kurang maksimal. Kita harus maksimal dalam tugas dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dapat kepercayaan pelayanan itu, terimalah, ini dari Tuhan. Bukan sekedar ini dari gembala, ini dari ibu rohani yang atur jadwal-jadwal pelayanan, ini dari pengurus ketua kaum muda dari sekolah minggu. Saudara, kita harus menerima ini tanggung jawab dari Tuhan, seperti untuk Tuhan kita buat. Jangan lihat manusia, lihat Tuhan yang kasih kepercayaan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Lihat potensi apa yang Tuhan kasih, talenta apa yang Tuhan kasih. Saudara yang dipercayakan 5 harus maksimal. Dapat 2 harus maksimal. Dapat 1 pun harus maksimal. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima berapa? 1 talenta itu, dan berkata, Tuhan, ini laporannya, pertanggungjawabannya. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Belum apa-apa, belum kerja, sudah menghakimi. Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. So, tidak kerja lagi, kritik lagi, menghakimi lagi. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan, masih utuh. Kelihatan kedengaran baik, ya, tidak berkurang. Dia utuh, dia simpan, tapi tidak mengembangkan. Kita melihat apa yang diberikan jawaban oleh Tuhan yang memberikan. Ayat 6. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat. Itu pertama. Kenapa? Dia menghakimi tuannya. Tuhan adalah hamba yang kejam. Penghakiman yang kita berikan kepada orang lain akan diukurkan kepada kita, akan dihakimkan kepada kita, akan balik kepada kita. Dan dia berkata, hai hamba yang jahat. Karena dia bilang tuannya pertama kejam, jahat. Sekarang dia yang dapat itu. Dan malas. Oh, ternyata pemalas.
Ini alasannya malas. Dia sengaja bilang dengan alasan-alasan itu, padahal dia malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Mestinya kau kasih orang lain. Kalau kau kreatif, biar orang lain yang kembangkan, orang lain yang jalankan, orang lain yang dapat talenta itu, orang lain yang melipat gandakan, dan pasti orang lain yang diberkati dan engkau tidak diberkati. Sudah. Jangan sampai Tuhan pindahkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai. Jalankan yang dipercayakan Tuhan. Bisa bilang amin? Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Diambil talenta itu. Tidak cocok kau dapat ini. Tidak bisa dipercaya. Diberikan kepada orang lain yang dapat dipercaya. Kiranya Tuhan mempercayakan kita talenta-talenta. Dan Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengembangkan talenta-talenta itu. Bisa bilang amin? Haleluya. Sekarang kita akan masuk. Ada prinsip-prinsip, paling tidak ada 3 yang dapat saya berikan untuk kita bisa mengembangkan talenta. Prinsip yang pertama, kita harus, orang bilang, explore kapasitas. Kita harus keluarkan kemampuan kita. Apa yang Tuhan kasih kepada kita, kapasitas yang Tuhan kasih kepada kita, kita harus pakai, kita harus keluarkan. Kita terima visi, kita lakukan, kita kerjakan. Bisa bilang amin? Kita terima, kita lakukan, kita kerjakan apa yang Tuhan kasih kepada kita. Ini saudara harus dibedakan dengan ambisi. Ini bukan ambisi. Ada orang yang mengerjakan dengan ambisi, ambisi pencapaian yang melebihi kepercayaan Tuhan. Saya mau seperti ini, saya mau buat ini, saya mau lebih dari orang lain, saya mau kelihatan menonjol, saya mau kelihatan saya yang lebih hebat dari yang lain, saya mau bersaing dengan ini. Itu ambisi. Itu bukan dari Tuhan. Tapi apa yang Tuhan kasih kepada kita, dengan rendah hati kita mau eksplor kapasitas kepercayaan pelayanan ini. Dengan rendah hati kita lakukan, kita terima visi, kita lakukan, kita kerjakan, kita melayani dengan rendah hati. Yang mau terima bisa bilang amin. Kalau ambisi, ada orang setelah dipercayakan, dia merasa sudah lebih hebat dari yang mempercayakan. Tapi puji Tuhan, jemaat di sini mau melayani dengan rendah hati. Kalaupun berikut saudara, khotbah saudara, kepintaran saudara yang Tuhan kasih, saudara pimpin pujian sudah bagus, melebihi gembala, saudara, tetap dengan rendah hati. Jangan mau bersaing dengan gembala. Jangan mau ambil tongkat penggembala. Sudah ada di tempat lain, merasa sudah bisa, gembalanya dia mau geser. Dan saya sudah lebih hebat dari gembala. Hati-hati. Kalau itu juga sudah ambisi. Tapi jemaat di sini tetap rendah hati. Amin. Puji Tuhan. Masih mau digembalakan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, sudah, kita harus menerima pelayanan ini. Kita mengambil perbandingan positif. Saya jelaskan perbandingan positifnya begini. Dia bisa, pasti saya juga bisa. Tapi sekali lagi,
Ini bukan ambisi. Ini kita mau belajar melayani. Kalau dia bisa, ibu ini dia kalau pimpin pujian saya suka. Dia kalau pimpin pujian bagus. Bapak ini kalau pimpin pujian bagus. Kita punya perbandingan positif. Saya juga ingin seperti itu. Ini suaranya bagus. Dia kalau singer suaranya bagus. Tidak lebih, tidak kurang, pas. Jadi kita ingin seperti itu. Perbandingan positif. Dia bisa, saya juga bisa. Pasti akan ada lamaran-lamaran pelayanan. Akan berkata, ibu, saya mau melayani di sini. Jadi singer. Saya mau melayani sekolah minggu. Saya mau melayani pemuda remaja. Saya mau belajar pimpin pujian. Mari daftar diri. Pimpin pujian di ibadah rumah tangga dulu. Tidak semua langsung jadi. Seperti saudara dengar. Kalau saudara mengerti musik, pasti saudara bisa dengar tadi pemain musik tadi ada yang salah-salah. Tidak apa-apa. Memang saya juga dalam tahap belajar. Tapi kalau ada jemaat sudah bisa main musik, silakan saudara. Kita lakukan. Kalau dia bisa, saya pasti bisa. Ini bukan persoalan saudara bisa atau tidak bisa. Sebenarnya ini persoalan mau atau tidak mau. Kalau kita mau, pasti bisa. Akan bisa. Saudara, mari kita terlibat, ambil bagian. Tuhan sudah kasih talenta buat kita. Saudara mungkin belum bisa pimpin pujian, belum bisa singer, saudara bisa jadi pendoa. Gereja juga membutuhkan pelayan-pelayan doa. Doakan pelayanan yang ada. Doa tidak harus dengan kata-kata yang bagus, yang indah-indah, tapi dari hati kita doakan. Tuhan tolong ada ibadah hari Selasa, hari Kamis, hari Minggu. Doakan supaya ibadah disertai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mungkin berikut itu bisa mulai atur penerima tamu. Itu juga pelayanan. Walaupun kelihatan kecil, tapi seperti pisau tadi tetap berfungsi. Ada juga yang terima tamu. Ya. Paling tidak penerima tamu yang dilatih di dia apa? Senyum. Jemaat datang, ada jiwa baru datang disambut dengan senyum. Shalom, selamat pagi. Ya, juga penerima tamu, orang datang muka asam pagi, cari tampar sendiri. Tapi saudara, kalau kita mau terima tanggung jawab ini, dia bisa, saya bisa, puji. Sini banyak lowongan pekerjaan, saudara. Saudara bisa bantu hamba Tuhan yang bersih-bersih gereja. Dulu belum ada pengerja di sini, gembala yang bersih-bersih gereja, ibu rohani yang bersih-bersih. Siapa lagi? Iya, ada Mama Yeki datang bersih-bersih. Ada anak-anak muda datang bersihkan. Itu juga talenta yang Tuhan kasih. Tangan saudara masih kuat lap kaca, kenapa tidak? Amin. Kalau saudara sulit ini kaca ini kayaknya so flat. Yang lain bisa datang bawa. Apa itu pembersih kaca itu? Clean. Iya, pokoknya itu, saudara. Bisa datang bawa juga, orang lain kerjakan. Kita bisa maksimal dengan apa yang Tuhan kasih. Semua. Nah, satu kali saudara, ada konser musik, saudara, yang dibuat. Ada yang pegang keyboard, ada bass, ada ini. Mereka buat konser pujian, saudara. Nah, di konser itu, ini pemimpin konser, dia punya talenta di situ, bekaskan. Waktu mereka latihan, belajar, dia
padu semua, suara tidak boleh ada yang lebih, tidak boleh ada yang kurang, dia atur semua. Pianonya harus seperti ini, bassnya seperti ini, ya. Yang saksofon seperti ini, dia dengar baik-baik dengan kepekaannya. Di konser ini, tiba-tiba saudara, saya lupa itu alat itu. Ada orang-orang yang pegang alat itu, tahu apa namanya? Dia cuma kasih bunyi kayak pasir bunyi. Kita melihat kasihan. Yang lain, woi, keyboard ini, drum ini, tapi dia cuma. Mungkin juga karena dia merasa dia cuma cik 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 cik. Padahal itu sudah bunyi yang akan mengharmonikan itu. Konser itu jadi bagus. Bunyi cara dia ada yang salah. Pemimpin konser ini dia bisa tahu. Itu alat itu bunyinya kenapa nggak dibunyikan? Kenapa tidak ikut iramanya? Sudah. Tolong dibunyikan itu. Dia bisa dengar. Ada yang tidak bunyi, ada yang bunyinya tidak pas. Dia bisa dengar dan dia kasih tahu. Itu dibunyikan. Coba ini mulai. Tang 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 piano. Tang tang tang. Ya itu bunyi. Saudara, mereka mengerti. Kelihatan kecil, tapi dibutuhkan. Dibutuhkan. Itu dibutuhkan bunyi itu. Padahal kita lihat cuma, tapi ternyata itu butuh. Untuk lebih bagus lagi butuh itu yang kecil-kecil itu, saudara. Alat musik yang kurang dihargai, yang kurang diperhatikan. Apalagi Tuhan. Dengan penuh kepekaan Tuhan tahu posisi-posisi kita. Engkau kelihatan kecil tapi Tuhan butuh. Ada yang harus dibunyikan dari hidupmu. Ada yang harus dieksplor dari hidupmu, dikeluarkan dari hidupmu. Kita semua harus berfungsi maksimal. Tidak boleh kita menjadi jemaat yang pangku tangan. Tuhan kasih kepada kita. Kita mau kembangkan itu. Tuhan yang menjadi penilai. Tuhan yang menjadi penilai. Mungkin kita seperti itu. Bunyi yang kelihatan kurang dibutuhkan, padahal dibutuhkan. Kita kelihatan kecil, tapi Tuhan butuh saudara. Jangan berdiam diri. Tuhan butuh kita. Puji Tuhan. Nah, kita harus melihat ini. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Mulai dari kecil belajar bertanggung jawab. Puji Tuhan. Saya senang kata ada jemaat sudah bisa bersih-bersihkan. Baik gereja halaman, saudara kelihatan kecil, tapi saudara ada tanggung jawab. Saudara melihat ini punya saya. Gereja ini kepercayaan Tuhan buat kita semua. Buat kita semua. Kami bisa tidak lihat saudara melakukan, tapi Tuhan melihat. Dan Tuhan akan berkata, sabarlah, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kita akan melihat saudara. Saya akan sambung khotbah saya pada kesempatan berikut, tapi saya berikan gambar. Saudara melihat tokoh-tokoh besar yang ada. Mereka telah mulai dari kecil. Siapa Daud? Gembala kambing domba. Gembala kambing domba. Tapi dia setia. Dia setia. Ada potensi yang dia miliki. Dia pakai potensi. Daud punya talenta apa? Main kecapi. Bukan konser besar. Dia main kecapi di padang. Kambing domba yang dengar. Tapi dia tetap lakukan. Dia tetap lakukan. Satu kali raja membutuhkan Daud. Dalam kisah itu, raja membutuhkan Daud main kecapi. Karena permainan kecapi Daud
ternyata bisa mengusir roh jahat. Roh jahat. Tuhan pakai talenta kecil. Bisa saja dia buat sendiri kecapinya, main sendiri di padang, jaga kawanan domba. Tapi ternyata dibutuhkan raja. Orang besar butuh. Dan raja cari siapa yang bisa untuk mengusir roh jahat yang sering menguasai diri. Mereka temukan ada anak kecil dengan talenta yang kecil, kelihatan kecil, cuma sembunyi kecapi, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang besar. Dari situ dipercayakan. Daud bisa mengalahkan serigala, singa-singa. Dipercayakan dia mengalahkan siapa? Goliat. Dari hal yang kecil sampai bisa melakukan hal yang besar. Jadilah hamba yang baik dan yang setia. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Terima